Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Leli Umiati. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran apakah dampak positif dan negatif pembelajaran di luar ruang kelas bagi siswa sekolah dasar. Pembuatan video pembelajaran ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti ulangan akhir semester 1 mata kuliah Problematika Inovasi Pendidikan Dasar dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah Huluk NPD. Selamat menyaksikan. Siapa di sini yang suka baca majalah buku? Apakah dampak positif pembelajaran di luar ruang kelas bagi siswa sekolah dasar? Baiklah teman-teman, saya akan membagi materi pembelajaran ini dalam 3 tahap. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, manfaat pembelajaran di luar ruang kelas. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kelemahan-kelemahan atau dampak negatif dari pembelajaran di luar ruang kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran di luar ruang kelas bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu mampu membuat siswa mengembangkan kreativitas dan inisiatif pada saat siswa belajar di luar ruang kelas. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi setiap siswa. Jadi siswa yang awalnya berada di dalam kelas itu pasif, begitu belajar di luar ruang kelas akan menjadi kreatif dan penuh inisiatif. Yang ketiga, mampu mengembangkan hubungan antara guru dan murid lebih harmonis lagi dan lebih dibangun pengalaman-pengalaman yang berharga dari pembelajaran di luar ruang kelas. Kemudian yang keempat, mampu memanfaatkan sumber alam yang sesuai dengan rancangan pembelajaran pada hari itu atau sesuai dengan tema pada hari itu. Yang kelima, menanamkan pada peserta didik jika dunia merupakan wahana belajar yang paling mengasihkan yang membuat siswa akan lebih optimal dan maksimal mendapatkan materi pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran menurut para ahli diantaranya Vera, Rustam, dan Husama. Menurut Husama, pembelajaran di luar ruang kelas atau pembelajaran di luar sekolah adalah aktivitas luar sekolah antara guru dengan siswa yang langsung beraktivitas di alam bebas atau alam terbuka. Misalkan saja langsung kita bermain di taman, di perkampungan, di pantai, di pegunungan. Itu untuk membentuk suatu pengalaman-pengalaman baru bagi siswa mengetahui hal atau objek-objek yang nyata tentang pembelajaran di luar ruang kelas, agar siswa dapat merealisasikan atau mengimplementasikan pembelajaran yang dilakukan secara formal di dalam kelas oleh gurunya dan menggabungkan dengan objek yang nyata berada di luar ruang kelas. Saat pembelajaran di luar ruang kelas dibagi dalam beberapa ciri ya. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik pastinya. Kemudian hakikat belajar akan lebih bermakna. Kemudian kegiatan pembelajaran lebih komprehensif dan lebih luas. Bahan-bahan yang dipelajari juga lebih banyak sekali berada di luar ruang kelas karena objeknya pun banyak. Kemudian sumber belajar pun lebih banyak dan lebih menarik. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang lebih nyata dan lebih konkret dengan belajar di luar ruang kelas. Kalau tadi saya sudah menceritakan juga tentang tujuan pembelajaran di luar ruang kelas, kemudian manfaat pembelajaran di luar ruang kelas, saya pun memiliki satu kasus. Jadi saya memiliki siswa yang kalau belajar di dalam kelas saya perhatikan dia sangat pasif sekali. Dia tidak ingin mengetahui lebih dalam tentang materi tersebut. Jadi dia cukup mengatakan jelas dan jelas. Tetapi setelah saya teliti lebih dalam lagi dan pada suatu hari saya bawa dia ke lapangan sekolah, dia sangat tertarik dan antusias sekali. Pantas saja kadang-kadang anak-anak itu suka dengan pembelajaran olahraga, suka dengan pembelajaran SPDP karena memang tidak fokus dengan buku dan penjelasan dari guru saja. Jadi dia bisa bergerak secara leluasa
mengaktualisasikan ilmunya atau merefleksikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa kadang-kadang kita juga boleh membawa anak-anak keluar ruang kelas. Jadi tidak harus kita belajar hanya terpaku di dalam kelas saja. Kelemahan pembelajaran di luar ruang kelas di sini kita bagi dalam 6 poin. Yang pertama, peserta didik menjadi kurang fokus pada saat pembelajaran dilaksanakan di luar ruang kelas. Kedua, pengelolaan kelas menjadi lebih sulit. Kenapa pengelolaan kelas menjadi lebih sulit? Karena biasanya kalau berada di ruang kelas, itu kelasnya bisa kita batasi. Tetapi kalau di luar ruang kelas pastinya lahannya akan lebih luas, oleh karena itu akan lebih sulit untuk mengelola kelas tersebut. Kemudian waktu belajar pastinya akan lebih lama, karena pasti siswa akan banyak ditegur oleh guru atau fasilitator untuk berkonsentrasi atau fokus pada materi pembelajaran yang akan dijelaskan pada hari itu. Kemudian minat pembelajaran menjadi semu, tidak terstruktur karena peserta didik melihat banyak sekali objek-objek pembelajaran yang tidak sesuai pada pembelajaran hari itu, tidak sesuai dengan tema hari itu, tetapi siswa ingin mengetahui karena objek tersebut kebetulan ada di tempat tersebut. Kemudian guru harus lebih interaktif saat peserta didik berkeinginan mengetahui objek-objek pembelajaran yang lain. Kemudian pembelajaran akan terpecah saat ada siswa lain yang ikut belajar di tempat yang kita datangi tersebut. Misalkan saja kalau sekolah SDN Mapar misalnya, hari itu kita harus berkunjung ke rumah adat Provinsi Bali. Tetapi di hari yang sama, di waktu yang sama ada sekolah lain berkunjung ke sana. Pastinya kita harus bergantian untuk menuju ke objek wisata tersebut atau objek pembelajaran tersebut. Nah, pada saat mengantri atau pada saat kita berada di barisan di belakangnya, pastinya anak-anak tidak fokus lagi dengan rumah adat tersebut. Pastinya dia akan melihat, Bu, ini begini, akhirnya akan banyak pertanyaan dan pastinya pemikiran anak-anak tersebut akan terpecah. Oleh karena itu, kreativitas dan kepandaian seorang guru di situ akan lebih tertantang. Bagaimana caranya pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik dan maksimal walaupun harus bertemu dengan tantangan-tantangan yang akan membuat guru lebih dapat mengaktualisasikan lagi pembelajaran tersebut. Dengan banyaknya manfaat dan keuntungan-keuntungan dari pembelajaran di luar ruang kelas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada baiknya kita sebagai seorang fasilitator atau guru, kita menjadwalkan atau memprogramkan dalam satu semester 2 atau 3 kali melakukan kunjungan atau pembelajaran di luar ruang kelas. Karena hal ini bisa menambah wawasan peserta didik atau wawasan siswa, juga mengurangi rasa jenuh atau bosan selama siswa mengikuti pembelajaran formal di dalam kelas. Terima kasih untuk tetap menonton pembelajaran pada hari ini. Pastinya banyak banget kesalahan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang masih banyak keterbatasan dari saya. Terima kasih untuk tetap menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam sehat tanpa obat.